Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 S1 Teknik Telekomunikasi 2402 dengan nama tim Orang Baik untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah pemrograman Python. Tema yang kami dapatkan yaitu Periodic Table with Properties, tipenya tipenya JSON Source File. Perkenalkan, nama saya Audi Sintia Nugraheni dengan NIM 10107243004. Kenalkan, nama saya Abdul Aziz Al Bakri dengan NIM 10172400038. Kenalkan, nama saya Laude Syahnsyah Samarsarjo dengan NIM 10172401117. Perkenalkan, nama saya Raina Raffi dengan NIM 10107244043. Library Python yang kami gunakan pada program ini yaitu ada tiga. Yang pertama, Pandas untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data tabel dari file CSV. Yang kedua, Matplotlib yang berfungsi untuk membuat sebagai grafik nih. Banyak yang kita pakai ada grafik garis, grafik sebar atau scatter, dan grafik batang atau bar chart. Dan yang ketiga, NumPy atau Machine Learning library ini untuk perhitungan numerik dan pengembangan analisis lanjutan. Pendahuluan Periodic Table with Property Type JSON Search File. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer, dikenal karena sintaksisnya yang sederhana dan mudah dibaca. Tujuannya untuk merancang dan mengembangkan program analisis data tabel periodik unsur menggunakan bahasa pemrograman Python dan menganalisis sifat fisik dan kimia unsur seperti massa atom, titik didih, kalor jenis, densitas, serta energi fusi dan vaporisasi melalui visualisasi grafik dan menerapkan konsep pengolahan data, visualisasi, dan eksplorasi data untuk memahami hubungan antar sifat unsur kimia secara sistematis. Manfaatnya mempermudah pemahaman sifat unsur, meningkatkan efisiensi analisis data, mendukung pembelajaran sains dan data science, dan melatih keterampilan pemrograman dan visualisasi. Kelebihan pada sistem mempermudah analisis data unsur kimia secara otomatis, menyajikan hasil dalam bentuk grafik yang informatif, mengurangi kesalahan analisis manual, dapat dikembangkan dengan machine learning untuk klasifikasi unsur. Kekurangan pada sistem bergantung pada kelengkapan dan kualitas datasheet. Visualisasi masih sederhana, model machine learning masih dasar dan perlu pengembangan lanjutan. Kami di kelompok 7 dengan periodic table with property type JSON search file yang kami jadikan ke dalam file CSV. Fungsi CSV berfungsi untuk satu, menyimpan data table, pertukaran data antar sistem, digunakan dalam pemrograman, dan mudah dibuat dan dibaca manusia. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan dari codingan yang kami buat. Pertama itu import pandas SPD. Import itu perintah untuk memasukkan library dari luar Python. Pandas itu adalah nama library yang dipanggil. SPD itu adalah singkatan dari pandas. Terus
import matplotlib.pyplot as plt. Matplotlib yaitu library untuk membuat grafik, sedangkan .pyplot itu adalah modul khusus di Matplotlib untuk membuat grafik sederhana. Terus ASPLT itu hanya alias supaya saat menuliskan codingannya, saat menuliskan codingannya itu dipersingkat jadi PLT saja. Terus import numpy as np itu digunakan untuk numpy ini digunakan untuk library matematika untuk perhitungan matematik. Lanjut kita ke load data. Load data di sini pd sama dengan pd.read_csv. Itu D- df ini digunakan untuk nama variabel untuk tempat menyimpan datanya, df-nya. Dan pd itu digunakan untuk memanggil library pandasnya. Sedangkan .read_csv untuk membaca file berbentuk csv yang kita punya ini. Mana tadi yang kita punya? Ini nih. Buat membaca file CSV yang kita punya ini. Nah, terus ini kan ada R. R itu raw setting, yaitu sebagai Python untuk membaca teks apa di depannya. Nah, di depan R-nya ini kan C titik 2 /semester2/python/tugas/periodic table with properties.csv itu ini lokasi file yang disimpan di folder atau file di laptop saya. Terus kita lanjut ke fungsi analisis. Di sini tulisan def tampil underscore data. Devnya itu untuk mengidentifikasi fungsi, terus tampil data itu nama fungsinya, terus /n ini new line namanya. Habis itu print df.head. Df.head itu untuk menampilkan raw baris atas sebagai contoh datanya. Nah, kita lanjut ke analisis yang pertama. Analisis yang pertama yaitu def nomor versus massa. Def yang di sini itu adalah define function, yaitu mengidentifikasi fungsi baru. Dan nomor versus massa itu nama fungsinya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Data sama dengan df, atomic number, atomic weight, dr, drop. Nah, data di sini itu variabel baru bernama data, sedangkan df di sini yaitu untuk mengambil kolom tertentu dari data frame-nya. Nah, kalau atomic number sama atomic weight itu adalah sebagai dua nama kolom. Drop nah ini sebagai menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Jadi kita pakai drop nah ini kalau ada baris yang kosong. Jadi nanti tinggal dihapus saja kalau kita pakai ini. Terus bawahnya X sama dengan data atomic number. Ini untuk sumbu horizontalnya. Jadi sumbu horizontal X di atomic number dan Y sama dengan data atomic weight itu sumbu vertikal yang ada pada atomic massa atomnya. Terus di sini bawahnya itu ada PLT dot figure fixed size 9,5. Itu kita gunain itu untuk kanvas grafiknya kita pakai ukuran yang 9,5 inci. Terus plt.scatter x y alpha sama dengan 0,7, s sama dengan 40. Di sini dot shutternya ini adalah untuk grafik titik ya. Nah, x y alpha-nya itu transparasinya 0,7 kalau atau 70%, dan S-nya itu adalah ukuran titik yaitu 40. Nah, kita lanjut ke thread line.
coef sama dengan np dot polyfit x y1 itu np dot polyfit itu sebagai fitting polinomial x-nya itu sumbu x, y-nya itu sumbu y, dan satu itu order satu atau garis lurus. Terus bawahnya itu poli sama dengan np dot poli 1D coef itu untuk membuat fungsi polinomial menjadi koefisien. Terus kita pakai plt dot plot x poly x new eh line width sama dengan 2. Itu dot plot itu untuk menggambar garis, terus eh, line width sama dengan 2 itu ketebalan garisnya 2. Terus di bawahnya itu plt dot x label atomic number. Itu eh, sebagai sebagai sumbu kita kita akan mengatur sumbu x di dalam atomic numbernya. Terus plt.y label atomic weight itu kita ngatur sumbu y di dalam massa atomnya. Terus eh, judulnya itu, title-nya itu relationship between atomic number and atomic weight. Terus grid-nya kita pakai true, line style sama alpha sama dengan 0,4. True. True itu sama dengan menyalakan garis bantu, line style itu untuk garis putus-putus, dan alfanya itu untuk transparasi sama dengan 0,5. Terus lanjut di sini judul apa plt.x label atomic number itu .x labelnya itu untuk mengatur sumbu x di atomic number. Terus plt.y label atomic weight itu untuk mengatur sumbu x di atomic weight. Terus judulnya itu relationship between atomic number and atomic weight. Terus di gridnya kita pakai true, line style, dan alpha sama dengan 0,4. Jadi true itu adalah untuk menyalakan garis bantu, terus line style itu untuk garis putus-putusnya, dan alfanya itu untuk transparasinya 0,4 atau 40%. Nah, plt.show itu untuk mengatur untuk plt.show itu untuk eh, menampilkan grafik ke layar. Nah, kita lanjut ke analisis yang kedua. Analisis yang kedua itu depth sama dengan nomor versus color. Depth-nya itu untuk um, depth-nya itu untuk yang tadi saya bilang itu define function, yaitu mengidentifikasi fungsi baru. Terus nomor versus color itu adalah nama fungsinya. Di bawahnya yaitu data sama dengan df atomic number hit specific j per kg dot drop. Nah, datanya itu variabel baru. DF-nya itu eh, untuk mengambil kolom tertentu dari data frame. Nah, data frame-nya itu atomic number sama heat specific per kg. Itu dua-duanya itu dua kolom ya. Dot drop nya itu untuk sebagai menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Terus bawahnya plt.figure fig size sama dengan 9,5. Kita memakai Canva yang berukuran 9,5 inch. Terus plt.shatter-nya itu untuk grafik titik, data atomic number sama data heat specific per kg. C-nya itu warna titik berdasarkan nilai kalor jenis. Itu C-nya. Terus alfanya itu transparansinya 0,7 atau 70%, S-nya itu ukuran 40 titiknya. Terus bawahnya plt dot color bar label specific heat. Nah, dot color bar itu untuk menampilkan agenda warna. Terus bawahnya plt dot x label atomic number.
itu untuk mengatur sumbu X di atomic number, terus .y label specific it itu untuk mengatur apa namanya? Mengatur sumbu Y di specific heat. Terus judulnya itu titlenya atomic number versus specific heat capacity. Gridnya kita pakai true, line style, dan alpha 0,5 atau transparasinya 0, transparasinya 40%. Terus plt.show-nya itu untuk menampilkan grafik ke layar. Terus analisis yang ketiga, dev energi underscore fase. Dev-nya itu Defined function, energi fasenya itu nama fungsinya. Datanya itu di bawahnya data sama dengan df, heat function, sama heat vaporization, dot drop. Nah, datanya itu variabel baru berapa data, df-nya itu untuk mengambil kolom tertentu dari data frame. Ini data frame-nya ada dua ya, heat function sama heat vaporization. Vaporization. Nah, dot drop. Nah, itu untuk menghapus baris yang kosong, nilai memiliki nilai kosong. Plt.figure fix size-nya 9,5 sama kanvanya kita pakai yang 9,5 inch. Terus plt.shader-nya itu untuk membuat grafik titik data heat fusion sama data heat vaporization. Alfanya 0,7 atau 70%, transparasinya S sama dengan 40. 40 itu adalah ukuran titik. plt.x label heat function heat of fusion itu untuk mengatur sumbu X di heat of fusion. plt.y label itu untuk mengatur sumbu Y pada heat of vaporization. Judulnya Relationship Between Fusion and Vaporization Energy. Kita pakai true, terus line style dan alfanya 0,4. Terus kita ini untuk menampilkan grafiknya, grafik yang analisis ketiga. Lanjut ke analisis keempat, def kelimpahan tubuh. Def-nya ini adalah define function, kelimpahan underscore tubuh ini adalah nama fungsinya. Data df simbol abundance percent human body dot drop. Nah, df itu sebagai untuk kalian bisa ngambil data frame-nya, ini kolomnya ada dua, simbol sama abundance perfect human body. Dropnya itu untuk menghapus nilai kosong. Ini kita ada tambahan dot short underscore values by abundance perfect human body ascending false. Itu dot head 10. Itu ini tuh dot short values itu untuk urutan dari yang paling banyak. Jadi kita nanti ngambil dari urutan yang paling banyak. Terus dot head 10 itu kita ambil 10 unsur teratas. Nanti ada urutan yang paling banyak, terus kita ambil dari 10 yang ke atas. Terus plt.figure fix size 9,5 kayak tadi, kanvanya 9,5 inch. plt.bar data simbol data abundance perfect human body ini adalah eh, bar chartnya yang ini. Terus kita lanjut ke label nilai. For V in enumerate data abundance perfect human body plt.text V F V.2.2F persen HA sama dengan center, VA sama dengan bottom. Ini adalah label nilainya untuk nilai. Terus bawahnya sama kayak yang atasnya, plt.x label itu buat sumbu X di elemen, terus Y label itu untuk sumbu Y pada abundance persennya. Terus judulnya Top 10 Most Abundant Elements in the Human Body. Kita pakai X sama dengan Y, line style-nya sama alfanya 0,4 atau transparasinya 40%. Terus kita uh, kasih plt.show untuk menerangkan apa namanya? Untuk plt.show itu untuk menampilkan grafik ke layarnya. Grafiknya udah kita buat, terus tinggal kita tampilin, Bang. Sekarang analisis yang terakhir itu def nomor underscore versus underscore density. Def itu untuk
define function dan nama fungsinya itu nomor versus density. Data df atomic number density G per cm kubik dot drop. Nah, datanya itu adalah variabel baru bernama data. Df-nya itu untuk ngambil dari data frame-nya. Nah, data frame-nya ada dua. Itu ada atomic number sama density. Terus nah itu kayak yang dijelasin di sebelum-sebelumnya itu untuk menghapus nilai yang kosong. Terus X sama dengan data. Nah, X sama dengan data ini eh, X eh, apa namanya? Sebagai sumbu horizontal sebagai sumbu horizontal pada atomic number dan Y sama dengan data itu sebagai sumbu vertikal pada density-nya. Figure fixed size 9,5, kanvanya 9,5 inch, Shutter-nya itu untuk membuat grafik titik. Ini sumbu X, Y, C-nya itu sama dengan Y, alfanya itu atau tadi alfa itu transparansi 0,7 yaitu 70%, S-nya itu tadi ukuran titiknya 40. Color bar label sama dengan density. Itu color bar itu untuk menampilkan agenda warna. Terus kita lanjut ke thread line. Thread line. Coef sama dengan np dot polyfit x y sama dengan x y 1. Nah, np.polyfit itu digunakan untuk fitting polinomial, x-nya itu sumbu x, y-nya itu sumbu y, satunya itu order satu atau garis lurus. Poly sama dengan np.poly 1d coef. Itu untuk np.poly 1d itu untuk membuat fungsi polinomial dalam koefisien itu coef. Plt.plot x poly x new line width sama dengan 2 itu eh, plt.plotnya itu untuk menggambar garis, dot plotnya itu untuk menggambar garis, terus line width sama dengan 2-nya itu untuk ketebalan garisnya. X label itu untuk sumbu X di atomic number, Y label itu untuk sumbu Y di density-nya, judulnya itu relationship between atomic number and density. Gridnya kita pakai true, new line, dan alpha. True-nya itu untuk menyalakan garis bantu, terus line style-nya itu untuk garis putus-putus, dan alfanya transparansinya 0,4 atau 40%. Dan kita jangan lupa kita untuk menampilkan grafiknya kita pakai plt.show. Lanjut, untuk yang terakhir ke menunya, kita pakai while sama true. While-nya itu pengulangan, kalau true-nya itu nilai boolean selalu benar. Jadi jika loop-nya akan bergerak terus sebelum break. Di sini ada print, ini dot slash itu new line, menu analisis, predictable. Nah, nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 0. Yang pertama itu tampilkan data awal, nanti di outputnya keluar seperti ini. Yang pertama satu tampilkan data awal, dua atomic number versus atomic weight, yang ketiga atomic number versus specific heat, yang keempat fusion versus vaporization energy, yang kelima kelimpahan unsur dalam tubuh manusia, yang keenam atomic number versus density, dan yang terakhir 0 jika user mirip 0 itu keluar. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan itu untuk input user, apakah yang dipilih 1, 2, 4. Kalau pilihnya 4, nanti yang keluar fusion versus vaporization energi. Tuh. Terus input, pilih menu. Oke. If itu pengecekan kondisi. Jika pilihan 1, maka yang dikeluarkan yaitu tampil underscore data. Jika pilihan 2, maka yang keluar nomor versus massa. Pilihan 3, nomor versus color. Pilihan 4, energi fase. Pilihan 5, kelimpahan tubuh. Pilihan 6, nomor versus density. Dan terakhir, pilihan 0, yaitu print. Nanti ada tulisan program selesai. Nah, ini break, berhenti. Nah, selain itu, jika user memilih angka, misalkan nih, ini kan di run, pilih angka di luar 1 sampai 6, misalkan pilih 8, nanti ada tulisan pilihan tidak valid. Ya, sudah.
Kita lanjut ke Ajis, silakan Ajis. Baik, saya akan menjelaskan menu-menu analisis yang kita buat. Yang pertama tuh ada menu satu, tampilan data awal. Di share screen, Jis. Ah, ya, nomor satu. Nah, pada menu pertama ini kami menampilkan 5 data awal dari dataset tabel periodik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data telah berhasil dimuat dengan benar, serta untuk mengetahui struktur dan jenis informasi yang tersedia seperti nomor atom, massa atom, dan sifat fisik lainnya. Sekarang kita akan menusuk ke menu kedua, atau menu atomic number versus atomic weight. Nah, pada menu kedua ini, grafik ini menunjukkan tentang between atomic number and atomic weight. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nomor atom dan massa atom, unsur-unsur dalam tabel periodik. Terlihat bahwa secara umum massa atom meningkat seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Meskipun demikian, terdapat beberapa titik yang tidak sepenuhnya mengikuti polar linear, yang disebabkan oleh variasi jumlah neutron pada isotop unsur tertentu. Nah, lanjut ke menu ketiga. Di menu ketiga ini menunjukkan grafik atomic number versus specific heat. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara nomor atom dan kalor jenis atau specific heat unsur. Dari grafik dapat kita amati bahwa nilai kalor jenis tidak meningkat secara linear terhadap nomor atom. Unsur-unsur dengan nomor atom kecil cenderung memiliki kalor jenis yang relatif lebih tinggi, sedangkan unsur berat umumnya memiliki kalor jenis lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan struktur atom dan ikatan antar atom, di mana atom ringan lebih mudah menyerap energi panas dibandingkan atom yang lebih berat. Sekarang kita masuk ke menu keempat, yaitu fusion versus vaporization energy. Grafik ini membandingkan energi peleburan atau heat of fusion dan energi penguapan atau heat of vaporization. Terlihat di grafik bahwa hampir semua unsur memiliki energi penguapan yang lebih besar daripada energi peleburan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fase dari cair ke gas memerlukan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dari padat ke cair. Pola sebaran titik menunjukkan hubungan positif, di mana unsur dengan energi peleburan tinggi cenderung juga memiliki energi penguapan tinggi. Sekarang kita masuk ke menu kelima, yaitu kelimpahan unsur dalam tubuh manusia. Jadi grafik batang ini menampilkan 10 unsur dengan kelimpahan tertinggi dalam tubuh manusia. Terlihat bahwa unsur-unsur seperti oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen mendominasi komposisi tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan peran unsur-unsur tersebut dalam pembentukan molekul biologis utama seperti air, protein, dan senyawa organik. Lanjut ke menu ke-6 yang terakhir, yaitu grafik atomic number dan density. Ya, grafik ini menunjukkan hubungan antara nomor atom dan massa jenis atau density. Terlihat di grafik bahwa nilai densitas bervariasi secara signifikan dan tidak menunjukkan pola linear sederhana. Beberapa unsur dengan nomor atom menengah memiliki densitas yang sangat tinggi, terutama unsur-unsur logam transisi. Hal ini disebabkan oleh struktur kristal dan massa atom yang besar dalam volume yang relatif lebih kecil. Sekian dari saya.
Akan dilanjutkan yang codingan machine learning yang akan dijelaskan oleh Audi. Baik, baik, terima kasih atas waktunya semuanya. Selanjutnya pada codingan machine learning ini di menu import library-nya dimulai dari import pandas SPD sampai from scikit-learn matrix import accuracy score classification report. Itu pandasnya ini berfungsi untuk manipulasi dan analisis data, membaca CSV-nya, memilih kolom, dan nampainya ini untuk operasi numerik di NP khususnya di NP Word gitu. Selanjutnya ada train test field-nya untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Selanjutnya logistic regression ini algoritma klasifikasi untuk prediksi biner seperti logam atau non-logam. Dan accuracy score-nya ini pada bagian ini ada classification report juga yang berfungsi untuk mengevaluasi performa modelnya. Selanjutnya pada menu keduanya ada load data. Pada Python ini ada df sama dengan pd read underscore csv periodic underscore table underscore with underscore properties .csv-nya. Ini file yang kita gunakan sebelumnya. Ini fungsinya pada menu load data ini untuk membaca file CSV yang berisi data tabel periodik dengan berbagai properti unsur kimianya. Selanjutnya pada ambil fitur pentingnya di menu ini termasuk seleksi fitur dan pembersihan data. Sampai yang line 19 ini termasuk seleksi fitur dan pembersihan data. Nah, memilih hanya 3 kolom. Di sini itu nanti akan muncul nomor atom, berat atom, dan densitasnya. Karena di line 16 sampai 18 ini sudah tertera jelas bahwa nantinya kita mau milih adanya 3 kolom. Terus drop nah, yang di line 19 ini fungsinya untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom-kolom tersebut. Nah, selanjutnya pada line 22 sampai line 28 ini berfungsi sebagai pembuatan label target Python. Nah, di menu line ini fungsinya ada membuat kolom baru, metal sebagai labelnya itu jika densitas lebih dari sama dengan 5 gram sentimeter kubik, itu logamnya diberi label 1. Kemudian jika densitasnya kurang dari 5 gram sentimeter kubik, itu non-logam diberi labelnya 0 pada line 24 dan 25. Nah, selanjutnya pada line 31 sampai dengan line 36 ini berfungsi sebagai pemisahan variabel independen dan dependen, yang dimana X ini pada line 31 ini merupakan fitur yang digunakan untuk prediksi 3 kolom tersebut. Kemudian yang Y-nya pada line 36 ini berfungsi targetnya atau label yang ingin diprediksi seperti logam atau non-logam. Dan line 38 ini sampai dengan line 45 merupakan pembagian data latih dan data ujinya. Dari sini terlihat nantinya membagi data. Hasilnya 80% untuk latih, 20%-nya untuk uji.
Selanjutnya yang random state ini kenapa 42 hasilnya? Karena di line 44 ini berfungsi memastikan pembagian yang sama setiap kali program dijalankan. Selanjutnya pada line 47 sampai dengan line 51 ini merupakan pembuatan dan pelatihan model Python. Yang dimana line-line ini 47 sampai 51 ini fungsinya yang pertama membuat objek model logistik regression, yang kedua ini ada max underscore iter sama dengan 1000 itu merupakan maksimum iterasi untuk konvergensi algoritmanya. Selanjutnya ada yang model dot fit. Ini fungsinya itu melatih model menggunakan data latih. Selanjutnya pada line 53 sampai 56 ini merupakan prediksi. Seperti di line 54 ini sudah jelas prediksi untuk memprediksi semua label pada data ujinya sesuai dari file CSV yang sudah kami gunakan sebelumnya. Selanjutnya di line 58 ini sampai dengan terakhir codingan kita yang gunakan pada machine learning di line 63 ini merupakan evaluasi modelnya. Evaluasi modelnya itu seperti accuracy score-nya. Accuracy score ini fungsinya untuk menghitung persentase prediksi yang benar. Terus yang classification underscore report ini sudah jelas untuk menampilkan metrik evaluasi detailnya seperti precision, terus recall-nya, terus F1 score, terus support-nya. Yang dimana precision ini akurasi prediksi positif, recall-nya ini kemampuan untuk menemukan semua kasus positif, yang F1 score-nya ini rata-rata harmonik, precision, dan recall-nya. Kemudian yang support-nya itu jumlah data pada setiap kelas. Kemudian saya lanjut di bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis dengan Python menunjukkan sifat fisik dan kimia, unsur berkaitan erat dengan nomor atom dan energinya. Visualisasi grafik yang sudah dijelaskan sebelumnya mengungkap pola penting seperti kenaikan massa atom dan hubungan energi fusi vaporisasi. Program ini mempermudah analisis data dan dalam penerapan machine learning-nya dengan algoritma logistik regression berhasil mengklasifikasi unsur menjadi logam atau non-logam berdasarkan nomor-nomor atom, massa, dan densitas. Kemudian pada penutup ini, aku mau jelasin pada kesimpulannya pembagian tugas besar Python di kelompok 7 S1 Teknik Telekomunikasi 2402 dengan nama tim orang baik. Jadi, aku sendiri, Audi, sudah membuat dan mengembangkan codingan machine learning-nya dan Python-nya. Terus melakukan juga recording Zoom-nya, menyusun folder tugas besar, mengunggah hasil dalam bentuk file PDF-nya, yang dimana akan tertera pada folder tugas besar dalam file yang sudah aku upload di LMS nanti. Selanjutnya mengupload dokumentasi codingan Python-nya ke folder tugasnya, mengunggah grafik hasil analisis dari teman-teman saya, masukin ke foldernya, dan menjelaskan codingan machine learning saat presentasi. Kemudian Ajis merapikan grafik hasil analisis data, merapikan dan memperbaiki codingan Python bersama Raihan, mengkonversi data ke dalam file CSV bersama Rio, menjelaskan grafik hasil analisis saat presentasi. Selanjutnya Raihan sudah merapikan codingan Python bersama Ajis, melakukan editing video pada tubes ini yang dimana dia juga sudah membuat caption YouTube-nya
dan menyampaikan pendahuluan dan penutup saat presentasi, dan Rio atau Laude sudah melakukan share screen saat presentasi awal sebelumnya, sudah mengonversi data ke dalam file CSV-nya bersama Ajis, menjelaskan alur semuanya dan isi coding semuanya Python saat presentasi pada video ini, dan sudah upload folder codingan Python yang akan digabungkan foldernya dan catatannya untuk seluruh anggota tim ini. Kami sudah berpartisipasi bersama dalam pengeditan bareng-bareng dalam PowerPoint-nya. Mungkin bisa dilanjut, Raihan, untuk penutupnya. Terima kasih untuk presentasi ini. Kelompok 7. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.